Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ibu di kelas matematika dengan materi peluang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rentang nilai peluang. Peluang memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1. Kejadian yang peluangnya 0 disebut dengan kejadian yang mustahil, sedangkan kejadian yang peluangnya 1 disebut dengan kejadian pasti. Nah, Ananda, untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh berikut ini. Nah, itu pertanyaannya, ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah koin? Nah, di sini terlihat ada 2 buah koin nanti yang akan kita lemparkan. Nah, dari jumlah anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin itu adalah 4. Karena satu koin dia itu ada 1 gambar dan 1 angka. Jadi kalau 2 koin itu ada 2 gambar dan 2 angka. Untuk ruang sampelnya ada gambar-gambar, angka gambar, gambar angka, dan angka-angka. Disingkat di sini dengan AA. Ini adalah kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, pada pelemparan 2 koin, berapakah peluang munculnya sisi gambar pada kedua koin? Ini untuk contoh yang kedua. Nah, di sini kita lihat yang munculnya sisi gambar. Seperti rumus peluang tadi, kita masukkan dulu ke rumusnya. Untuk NA, peluang kejadian A-nya di sini adalah 1 karena peluang munculnya gambar-gambar yaitu 1. Bisa dilihat pada tabel di sampingnya. Dan NS itu ruang sampel. Ruang sampel adalah kemungkinan terjadi semuanya, yaitu ada 4. Jadi PA peluang kejadian munculnya gambar-gambar tadi yaitu 1/4. Nah, ini bisa Anda lihat pada gambar di sampingnya. Untuk contoh yang ketiga, ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan pelemparan 2 buah dadu? Nah, sekarang percobaan kita lagi dadu. Nah, untuk pelemparan 2 buah dadu, ini bisa dilihat pada kolom di sampingnya. Di sini Ibu buat kolomnya ke samping dia ada 6 kolom, yang ke bawah juga 6. Karena untuk mata dadu itu mata dadunya berjumlah 6. Nah, untuk peluangnya kemungkinan terjadi itu bisa dilihat di kolomnya juga. Jumlah ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu itu semuanya adalah 36. Contoh yang keempat, dalam pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang munculnya 1 dadu bermata genap dan 1 dadu bermata ganjil? Nah, bisa dilihat di sini. Ini kolom atau tabel pelemparan 2 buah dadu. Sama dengan yang tadi, karena kita melemparkan 2 buah dadu, jadi untuk tabelnya ke samping kita buat 6 kolom dan ke bawah juga 6 kolom. Nah, untuk peluang munculnya mata dadu yang bilangan ganjil tadi bisa Anda lihat pada kolom di sini. Di sini pada kolom ada ditebalkan, yaitu yang nilainya 2 dan 1. 2 dan 1 nilainya 3. Jadi 3 itu adalah bilangan ganjil. Begitu juga untuk 4 dan 1. 4 dan 1 jumlahnya 5. 5 juga bilangan ganjil. Dan 6, 1, 7, 1, 2 lagi, 3. Begitu seterusnya untuk kolom yang ditebalkan atau dikasih warna berbeda. Ada 32, 52,
23, 43, 63, 14, 34, 54, 25, 45, 65, 16, 36, dan 56. Jumlah semuanya untuk peluang mata dadu yang bernilai ganjil yaitu adalah 18. 18 itu kita tulis untuk NA-nya 18. Jadi untuk ruang sampelnya itu adalah jumlah kolom semuanya yaitu 36. Jadi peluang untuk mata dadu yang bernilai ganjil adalah NA per NS. NA-nya 18, NS-nya 36. Jadi 18 per 36. Nah, di sini kita sederhanakan. Jadinya setengah. Kenapa jadi setengah? Karena sama-sama dibagi dengan 18. 18 bagi 18 1, 36 bagi 18 2. Makanya dapatlah peluang untuk kejadiannya itu setengah. Nah, contoh yang kelima, ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan pengocokan satu set kartu remi? Nah, untuk satu set kartu remi itu terdiri dari 52 kartu, yaitu ada sekop, ada hati, ada diamond, dan ada keriting. Masing-masingnya ini berjumlah 12 kartu. Yang ada angkanya semuanya itu adalah 1 sampai 10. Kemudian J, Q, K, dan As. As itu nggak ada angkanya. Nah, berapakah peluang terambilnya kartu tanpa angka dalam pengocokan satu set kartu remi? Ya, seperti yang disebutkan tadi, yang nggak ada angkanya yaitu ada As, ada J, Q, dan K. Masing-masing kartu itu dia ada 4 yang tidak ada angkanya. Karena jenisnya ada 4, maka 4 kali 4 yaitu 16. Banyaknya anggota kejadian yang tanpa angka yaitu adalah 16. Jadi, peluang terambilnya kartu tanpa angka dalam percobaan pengocokan satu set kartu remi itu adalah untuk NA-nya atau peluang tanpa angkanya itu 16 dan NS ruang sampel semuanya adalah 52. Jadi untuk peluangnya NA per NS 16 per 52. Kita sederhanakan, maka didapatlah hasilnya 4 per 13. Nah, gimana Anda semuanya? Itulah penjelasan Ibu mengenai peluang suatu kejadian. Dari contoh tadi, ada kita contohkan mulai dari uang koin, kemudian dadu, dan kartu remi. Dari penjelasan yang tadi, semoga Ananda bisa lebih memahaminya ya. Dan sekian dulu untuk materinya. Sampai ketemu untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.